Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya DTM Arwinsah dari kelas PJKR 4G dengan NIM 621331109. Di sini saya akan membawakan khutbah Jumat mengenai tugas proyek pendidikan agama Islam dengan judul Jagalah Akidahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la antunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dari kita dan buruk-buruknya amalan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat melindunginya. Aku bersaksi bahwa tiadalah yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum khutbah saya mulai, marilah kita pertama-tama memantapkan hati agar selalu menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah di jalannya. Selain itu, saya juga ingin mengajak pada diri saya sendiri dan jamaah sholat Jumat sekalian untuk tetap amanah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus-menerus mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan menjadi segala larangan-larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Salat Jumat rahimakumullah. Surat yang saya bacakan di atas merupakan salah satu bukti penguatan akidah kita. Dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 4 di atas, kita bisa lebih mengenal Tuhan kita, bahwasanya Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat manusia berharap, berdoa, berkeluh kesah, memohon dan disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersifat tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Tidak ada satupun di dunia ini yang menyerupainya. Seperti itulah akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling sempurna, tidak bisa ditandingkan dan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akidah merupakan bagian yang paling banyak diperhatikan dan ditekankan dalam syariat Al-Quran, bahwa permasalahan ini telah disatukan dengan segala urusan setiap muslim dan dijadikan sebagai tujuan dari segala gerak dan langkah kehidupan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surah Az-Zirah ayat 56. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita semua. Sebagai umat Islam, kita memang dihadapkan pada pertentangan yang cukup berat, yaitu bagaimana kita menghalau dan melawan godaan yang dapat mengoyahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kali contoh yang membuktikan bahwa manusia tidak bisa mempertahankan keimanannya hanya karena tipu daya serta dunia. Seperti misalnya kekayaan, pangkat, pertemuan dengan orang kafir yang rupawan atau cantik, jatuh cinta kepada orang yang beda agama dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itulah yang seharusnya kita lawan. Agama Islam adalah jati diri kita, sebagaimana sebuah identitas sumpah sewajarnya. Jika kita mempertahankan identitas kita sampai kematian menjemput kita semua. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Akidah sangat penting ditanamkan kepada setiap umat muslim. Akidah ditanamkan bukan tanpa tujuan. Ada beberapa tujuan dari penanaman akidah kepada umat muslim. Tujuan pertama adalah untuk menghindari kemusyrikan. Akidah ditanamkan karena untuk meyakinkan kepada umat muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang pantas untuk disembah. Akidah ditanamkan dalam diri seseorang umat muslim agar tidak ada lagi umat muslim yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidah juga dipercaya mampu mendidik, mengajarkan dan membentuk umat Islam sebagai umat yang kuat, tangguh, perkasa dan tahan banting. Akidah mengajarkan kepada kita semua untuk bisa tegak, agak gagah perkasa seperti gunung yang menjulang tinggi di langit dan tak bergeming karena terpaan ada angin atau badai. Dengan adanya akidah, seorang umat muslim diharapkan memiliki pendirian yang kuat, keimanannya tidak mudah digoyangkan oleh apapun, termasuk oleh tipu daya sekalipun, seperti batu bara yang tetap tegar walaupun terjang ombak di lautan. Hal tersebut yang kemudian membuat akidah sangat penting bagi diri seseorang. Akidah diyakini bisa mengajarkan untuk selalu yakin dan beriman bahwa segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah semata. Akidah yang kuat akan mampu membuat seseorang tahu bahwa semua yang ada di bumi di atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ditunduk dan tak pernah melawan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuan dari penanaman akidah berikutnya adalah untuk menghilangkan keraguan dalam diri umat muslim. Seseorang memiliki akidah yang kuat, maka dia tak akan pernah ragu bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang harus menyembah Allah, menyerahkan diri hanya pada Allah semata dan tentunya tidak bersedia untuk menghamba melakukan perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memiliki akidah kuat pasti akan segera sadar bahwa hukuman atau sikap mengabaikan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah adalah siksaan yang sangat pedih. Yang keempat, tujuan penanaman akidah berikutnya adalah agar umat muslim tidak pernah menggantungkan kebutuhan atau harapan kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat ataupun nabi atau wali atau dukun atau ajimat. Penanaman akidah ditujukan agar muslim itu tahu Allah satu-satunya tempat untuk bergantung dan berharap, serta yakin bahwa segala sesuatu bisa terjadi atas izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya menanamkan keimanan dan ketakwaan yang kokoh kepada Allah semata, akan tetapi akidah Al-Quran juga benar-benar telah meruntuhkan segala keterkaitan, ketergantungan, mistik, tahayul dan segala sesuatu bentuk kepercayaan kaum musyrikin kepada sesembah selain Allah. Sampai-sampai digambarkan bahwa sesembahan atau apapun namanya selain Allah tidak berdaya apapun bila pada seekor lalat yang merampas makanan mereka. Mereka tidak akan pernah mampu menyelamatkan makanan yang telah dirampas oleh lalat, seekor makhluk lemah dan hina. Akidah Al-Quran juga mengajarkan bahwa sumber kelemahan dan kegagalan umat manusia ialah karena mereka jauh dari pertolongan dan bimbingan Allah.
semakin mereka menjauhkan diri dari Allah dan semakin menggantungkan harapan kepada selainnya, maka semakin rusak dan hancurlah harapan dan kepentingannya. Dengan akidah Al-Quran ini, seseorang akan memiliki kejiwaan yang tangguh, pemberani dan bersemangat tinggi, pantang mundur dan tak pernah putus asa dalam menjalankan roda-roda kehidupan dan mengurangi samudra kenyataan. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada saudara sepupunya akidah Al-Quran di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Barakallahu fi fil Qur'anil 'azim wa naf'i wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah lil wa lakum wa lisairil muslimina kulli fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wa liyasalli wa sallu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka syami'un qaribun hibbud da'wat. Rabbana la tu'anjilna illa syi'na aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina